Pada awalnya Melly Guslo tak peduli dengan sejumlah aksi produk pelangsing tubuh yang mencomot tanpa izin fotonya untuk dimasukkan ke promosi penjualan produk. Namun lambat laun Melly Guslo khawatir kalau masyarakat bakal percaya dengan iklan produk pelangsing itu. Dan pada akhirnya ia mengambil tindakan tegas berupa somasi terbuka. Melly Guslo berharap penjualan produk pelangsing yang memakai fotonya tanpa izin sadar akan kesalahan dan menghentikan aksi mereka. Untungnya hal tersebut berbuah hasil. Beberapa pemilik produk pelangsing sudah menghapus iklan abal-abal mereka. Simak video selanjutnya. Mbak Melly sendiri, kalau ini sampai akhirnya Mbak Melly memaafkan itu semua, ada kerugian tersendiri yang Mbak Melly terima gitu? Kalau kerugian material aku nggak ngerasa itu ya, karena waktu aku dengan tim kuasa hukum aku memutuskan untuk membuat somasi terbuka, nggak ada pemikiran untuk nyari duit gitu, nggak ada pemikiran untuk gue sudah gue bisa minta ganti rugi, itu nggak ada pemikiran itu. Benar-benar kita 100% pure pengen mengajak oknum-oknum tersebut yang mungkin hilaf ya atau kurang aware terhadap undang-undang IT dan lain sebagainya, sadar, kita sama-sama sadar, itu aja sih. Jadi kalau boleh tahu ada berapa banyak sih sebenarnya video yang Anda ini kan sebut ada beberapa, tapi adakah 40 ini apakah ini produk berbeda-beda? Aku nggak ngitung ya, tapi beda-beda, ada produk yang berbeda-beda, tapi sama-sama intinya adalah obat pelangsing. Kalau dari akunnya itu kita ada kurang lebih yang fix itu 67 akun ya. 67 akun, cuma saya yakin itu akunnya juga pemiliknya orang-orangnya sama sebenarnya gitu. Itu aja. Orangnya gitu aja gitu. Kalau kita sih mikirnya gitu. Cuma ketika somasi terbuka ini kami buat, dia udah nggak ada, udah kita cek, maka sampai tadi pagi kita cek udah nggak ada. Nggak tahu nih nanti kita di press conference kalau muncul lagi, ya udahlah ya, terpaksa. Cyber, kita minta tolong teman-teman di cyber buat men-track, karena kan sekarang mungkin belum ada korban jiwa. Kalau ada pembiaran, ada korban jiwa kan itu udah sangat fatal. Mungkin ditambahkan ya terkait dengan hak menuntut ya. Sebetulnya kalau kita baca dari pasal-pasal yang diterapkan yang akan disangkakan ke pihak pelaku, hanya undang-undang terkait dengan ITE yang memungkinkan ada mediasi ya. Kalau undang-undang yang lain tidak ada mediasi sebetulnya. Nah, jadi artinya kalau Teh Melly ini mau melakukan tuntutan bisa saja, tapi dia sangat mempertimbangkan cara-cara lain yang lebih baik ya. Kalau orientasinya hanya menuntut, sangat mudah. Saya kebetulan di praktisi hukum ya, jadi artinya bagaimana kita menuntut terkait dengan pelanggaran kekayaan intelektual, ya kita sudah bisa menjalankan itu. Karena tidak hanya kerugian material, imaterial dalam hal ini kan karya intelektual itu sifatnya intangible. Kerugiannya tidak terlihat secara material, tapi bisa dimintakan ganti secara material. Kayak karya intelektual kayak merek atau paten kan ide. Nah ini dalam rangka foto public figure didompleng tanpa izin. Di sini ada aturannya bahwa tanpa izin berarti kan itu sudah perbuatan melawan hukum, sehingga bisa digugat secara perdata dan dituntut secara pidana. Begitu. Ada yang lain? Artinya sampai sejauh ini sampai hari ini udah di take down semua ya? Udah sampai pagi ini udah di take down. Dari sekian 60-an tuh 70-an itu. Ya alhamdulillah. Ada beberapa yang DM sih, karena kan saya nggak buka nomor ya. Itu udah ada beberapa yang minta maaf dan mereka memang ya infonya sih minta maaf dengan alasan yang aneh sih. Cuma kan kalau kita mau korek alasannya juga ngapain juga gitu, buang-buang waktu aja ya. Dia udah ngaku salah dan minta maaf, ya udah. Kapan sih somasi terbuka itu dilayangkan di medsosnya Mbak Melly? Selasa minggu lalu tanggal berapa? Jadi udah lewat dari 7 hari sebenarnya. Cuma kesibukan Teh Melly, jadi akhirnya kita baru bisa hari ini. Artinya preskon hari ini adalah untuk menegaskan kembali. Ya, untuk menegaskan kembali bahwa yang sudah terjadi ya sudah, jangan diulangi ya. Teh Melly dengan Logowo juga sudah memaafkan. Tapi ya itu tadi, jangan diulangi lagi ya. Artinya setelah preskon ini selesai, kemudian ada iklan yang menggunakan video klien kami lagi, itu prosesnya udah beda, gitu ya. Prosesnya udah beda. Tapi kalaupun biasanya ini kan namanya si pelaku ya,
ketika tahu Teh Melinya udah tahu gitu ya, dia menggunakan public figure atau artis lain. Nah, kami minta ke rekan-rekan media, kalau memang menemukan iklan seperti itu lagi, tolong diinfo ke public figure artis yang bersangkutan itu, tolong dikasih tahu. Ya. Karena pembiaran kan juga menjadi tanggung jawab kita kalau ternyata ada hal yang membahayakan nyawa orang lain. Mungkin ada dari MSnya terganggu pekerjaan juga maksudnya karena hal ini mungkin dari kontrak kerja dan lain-lain. Kalau kontrak kerja, aku cuma punya kontrak kerja itu nyanyi aja sih, nggak ada kontrak kerja apa-apa ya. Aku juga nggak jadi brand ambassador apa-apa gitu. Malah baru kepikiran kenapa nggak gue yang bikin aja produk itu ya gitu, daripada dicatut namanya. Oh, kita bikin aja. Jadi mendingan bikin sendiri. Nggak terganggu gitu. Cuman kasihan teman-teman aku ada beberapa yang udah beli dan harganya juga nggak murah, harganya mahal gitu. Jadi ya memang ini harus kita lakukan. Mungkin mereka sendiri di teman-teman teteh malah merugikan kah atau malah? Alhamdulillah kayaknya setelah mereka beli langsung WhatsApp ke aku, gue udah beli nih ini Mel gitu. Terus aku bilang ini bukan gue, jadi mereka belum sempat minum sih. Itu range harganya berapa sih Teh kalau dari teman-teman infoin? Kenapa? Range harganya sendiri yang mereka beli itu? Kayaknya sekitar 400 ribuan ya. 400 ribuan ke atas. Setelah ini juga Kartika Panggabean juga di IG-nya juga posting juga. Tapi tahu nggak ceritanya nggak kalau Kartika Panggabean? Nah aku nggak tahu, baru tahu dari Di kamu. IG-nya ada sih. Oh, Penipuan nah ya kayak gitu. gitu-gitu. Mungkin selain dari Tika juga ada siapa lagi yang kan banyak artis gemuk yang terus kurus gitu dengan caranya masing-masing. Dikasih tahu aja ke yang bersangkutan. Tapi sempat diobrol nggak sama saya ibarat dari pihak sana sendiri itu Sama siapa mas? pihak pelakunya itu emang pernah ngelakuin hal kejadian kayak gitu lagi ke artis lain sebelum Kameli gitu. Oh nggak tahu. Ya nggak mungkin lah kalau penjahat ngaku mah. Kan Nggak tahu juga. Pas hal komunikasi mungkin. Enggak, dia cuma minta maaf, oke. tolong Teh jangan diperpanjang lagi. Terus janji nggak akan ngulangi, udah. Kan nggak mungkin saya tanya balik, kamu sebelum Kameli kamu Ngobrol. artis siapa? Ngobrol dong saya. Dan bisa logo seperti itu gimana Teh Meli? Karena kan ini juga merugikan nama baik ya, nama besar seorang Teh Meli gitu. Jika akhirnya bisa logo dengan orang mengeraup keuntungan dari hal tersebut gitu. Aku dari dulu nggak seneng ribut kan. Teman-teman wartawan pasti tahu aku salah satu public figure yang susah diwawancara bahkan ya, karena nggak seneng branding diriku dengan cara seperti itu gitu. Jadi ya kalau paling ya berkarya aja, nyanyi ya pokoknya yang aku kuasai gitu ya. Kalau gue gitu. Kalau gue terus kan ada makanan juga kadang-kadang ada yang terus, misalnya aku kan kalau bulan puasa, kalau kayak dulu waktu Covid aku kan buka endorse gratis tuh makanan, aku posting itu kan sampai terus jadi flyer buat mereka fotonya. Aku nggak apa-apa, itu aku UMKM gitu, dan itu aku support mereka untuk mencari rezeki lah gitu, mencari nafkah. Tapi kan kalau ini berhubungan dengan kesehatan orang ya gitu, dan bukan UMKM karena kan udah ada pakai pabrik gitu kayaknya, jadi sesuatu yang bukan seharusnya disupport dan dibela gitu. Oke.